Benarkah keluar saat hujan bikin kita flu? Pernah dimarahi orang tua karena keluar rumah kehujanan? Katanya, nanti pasti flu. Tapi, apakah air hujan benar-benar bisa membuat kita sakit? Sejak kecil, banyak dari kita mendengar satu nasihat. Jangan kehujanan, nanti masuk angin atau flu. Akibatnya, kita sering mengira bahwa udara dingin atau tubuh yang basah adalah penyebab utama flu. Tapi ternyata, flu dan pilek disebabkan oleh virus, bukan semata-mata karena tubuh terkena hujan atau rambut kita basah. Mayo Clinic menjelaskan bahwa rambut basah maupun cuaca dingin sendiri tidak secara langsung menyebabkan common cold. Lalu kenapa kita sering merasa lebih mudah sakit ketika cuaca dingin? Salah satu alasannya adalah ketika suhu dingin, orang cenderung lebih banyak berada di dalam ruangan dan berdekatan dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat meningkatkan peluang penyebaran virus pernapasan. Jadi, kehujanan otomatis membuat kita flu adalah mitos. Faktanya, flu atau pilek terjadi karena infeksi virus. Kehujanan bukan penyebab langsungnya. Namun, tetap saja bukan berarti kita harus sengaja kehujanan. Karena menjaga tubuh tetap nyaman, beristirahat cukup, menjaga kebersihan tangan, dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit tetap merupakan kebiasaan yang masuk akal untuk menjaga kesehatan. Dengan demikian, yang bikin kita flu bukan air hujannya, tetapi virusnya. Berapa banyak mitos kesehatan lain yang ternyata kita percaya sejak kecil. Benarkah antibiotik bisa menyembuhkan flu? Flu, batuk, pilek, lalu minum antibiotik supaya cepat sembuh. Kedengarannya masuk akal, tapi justru disinilah banyak orang keliru. Bayangkan seseorang mengalami pilek, batuk, dan demam karena ingin cepat sembuh. Dia meminta antibiotik. Masalahnya, antibiotik bukan obat untuk semua jenis infeksi. Antibiotik bekerja terhadap bakteri, sedangkan flu dan common cold pada umumnya disebabkan oleh virus. Karena itu, antibiotik tidak bekerja untuk mengobati flu atau pilek akibat virus. Lalu, apa bahayanya kalau antibiotik diminum sembarangan? Penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan dapat berkontribusi terhadap masalah resistensi antibiotik. Sederhananya, bakteri dapat menjadi semakin sulit dibunuh oleh obat tertentu. Akibatnya, ketika seseorang benar-benar mengalami infeksi bakteri di kemudian hari, pengobatannya bisa menjadi lebih sulit. Jadi, bukan berarti antibiotik itu buruk. Justru, antibiotik sangat penting ketika memang diperlukan untuk infeksi bakteri tertentu. Yang menjadi masalah adalah menggunakannya tanpa indikasi yang tepat. Untuk infeksi virus ringan, penanganannya biasanya lebih berfokus pada istirahat, cairan yang cukup, dan penanganan gejala sesuai kondisi. Jadi, jangan bertanya, antibiotik apa yang paling ampuh untuk flu? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah penyakit saya memang membutuhkan antibiotik? Benarkah makan telur setiap hari bikin kolesterol tinggi? Telur sering dituduh sebagai musuh kolesterol. Bahkan ada yang takut makan telur setiap hari. Tapi, apakah sesederhana itu? Telur memang mengandung kolesterol makanan. Karena itu, selama bertahan-tahan muncul anggapan bahwa makan telur mengakibatkan kolesterol darah naik, lalu menyebabkan penyakit jantung. Ternyata hubungan tersebut jauh lebih kompleks. American Heart Association menjelaskan bahwa ketika membahas risiko penyakit jantung, kita tidak seharusnya hanya melihat satu nutrisi atau satu makanan. Pola makan secara keseluruhan, termasuk jenis lemak yang dikonsumsi, juga sangat penting. Dalam panduan yang dirujuk AHA, orang sehat dapat memasukkan hingga sekitar 1 telur utuh per hari dalam pola makan sehat. Dengan catatan kondisi individu tetap perlu diperhatikan. Artinya, telur bukan otomatis makanan berbahaya. Yang lebih penting adalah melihat keseluruhan pola makan. Misalnya, telur yang dimasak sederhana tentu berbeda konteksnya dengan pola makan yang secara keseluruhan tinggi lemak jenuh.
makanan ultraproses, dan rendah sayur serta buah. Jadi, telur pasti menyebabkan kolesterol tinggi adalah mitos. Faktanya, telur mengandung kolesterol, tetapi dampak terhadap kesehatan tidak bisa dinilai hanya dari satu makanan. Dan bagi orang dengan kondisi tertentu, seperti gangguan lipid atau penyakit tertentu, kebutuhan diet bisa berbeda. Jadi, masalahnya bukan sekadar boleh atau tidak makan telur. Pertanyaannya adalah, seperti apa pola makan kita secara keseluruhan? Haruskah kita minum 8 gelas air setiap hari? Katanya, semua orang wajib minum 8 gelas air setiap hari. Tapi apakah tubuh manusia benar-benar punya angka ajaib yang sama untuk semua orang? Kalimat minum 8 gelas sehari begitu populer, sampai-sampai banyak orang merasa kalau belum menghabiskan 8 gelas, berarti tubuhnya belum sehat. Padahal kebutuhan cairan manusia tidak selalu sama. Kebutuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aktivitas fisik, lingkungan, makanan, kondisi tubuh, dan keadaan tertentu. Jadi, angka yang sama tidak otomatis cocok untuk setiap orang. Yang menarik, tubuh sebenarnya memiliki mekanisme alami untuk membantu mengatur keseimbangan cairan. Salah satunya adalah rasa haus. Namun, dalam kondisi tertentu, kebutuhan cairan dapat meningkat. Misalnya, ketika seseorang banyak berkeringat atau kehilangan cairan. Karena itu, jangan menjadikan angka 8 gelas sebagai hukum universal yang harus dipaksakan kepada semua orang. Dan ada satu hal penting, air bukan satu-satunya sumber cairan dari pola makan kita. Makanan dan minuman juga dapat berkontribusi terhadap asupan cairan. Jadi, daripada terobsesi menghitung gelas, lebih baik memahami kebutuhan tubuh dan kondisi aktivitas kita. Kesimpulannya, 8 gelas bukan angka ajaib. Yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh secara wajar sesuai kondisi kita. Apakah gula itu cuma masalah buat penderita diabetes? Kalau kamu tidak punya diabetes, apakah berarti kamu bebas makan gula sebanyak apapun? Banyak orang berpikir seperti ini. Gula berbahaya hanya untuk penderita diabetes. Padahal, masalah konsumsi gula tidak sesederhana itu. WHO merekomendasikan agar konsumsi free sugars dibatasi hingga kurang dari 10% dari total energi harian. WHO bahkan menyebut pengurangan hingga 5%, atau kurang dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan. Untuk pola makan, 2.000 kalori. WHO memberikan contoh batas kurang dari sekitar 50 gram free sugar per hari, atau kira-kira 12 sendok teh. Dan yang paling mengejutkan, gula bukan hanya berasal dari gula pasir yang kita tambahkan ke teh. Free sugar juga dapat berasal dari berbagai makanan dan minuman, termasuk minuman manis, makanan yang ditambahkan gula, madu, sirup, serta jus buah. Masalahnya, kita sering tidak sadar berapa banyak gula yang masuk karena bentuknya tersembunyi dalam berbagai produk. Jadi, pesan utamanya bukan jangan pernah makan gula, tetapi jangan mengonsumsi gula tambahan secara berlebihan. WHO juga menekankan bahwa pola makan sehat sebaiknya beragam, seimbang, cukup, dan moderat, bukan hanya fokus pada satu bahan makanan. Jadi kalau kamu tidak diabetes, bukan berarti gula bebas dikonsumsi tanpa batas. Kesehatan bukan cuma soal penyakit yang sudah kita punya, tapi juga soal risiko yang kita bangun setiap hari.